Kalau Anda masih berpedoman pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 untuk menjalankan tugas KAUR keuangan, ini jelas salah. Karena Permendagri tersebut sudah tidak berlaku alias sudah diganti dengan regulasi yang terbaru, yaitu Permendagri nomor 20 tahun 2018. Kali ini saya akan membahas secara lengkap dan tuntas tanpa Anda harus capek-capek membaca seluruh regulasi yang ada. Di akhir artikel ini pun saya akan memberikan gambaran dan contoh format buku yang bisa Anda pelajari sebagai patokan di dalam pengelolaan keuangan desa. Biasakan untuk menyimak hingga akhir agar Anda tidak gagal paham. Tapi sebelum itu, saya jelaskan dulu bahwa ada satu Permendagri lagi yang perlu Anda pelajari di dalam menjalankan tugas KAUR keuangan, yaitu Permendagri nomor 84 tahun 2015. Oke, untuk selanjutnya, tupoksi KAUR keuangan menurut Permendagri nomor 84 tahun 2015. Dalam Permendagri ini, tugas dan fungsi KAUR keuangan diatur secara luas, dan bagi mereka yang baru diangkat, mungkin akan kesulitan dalam memahaminya. Tapi saya yakin semua bisa dipelajari. Secara sederhana, intinya seperti ini. 1. KAUR keuangan harus paham dulu bagaimana struktur anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD. Jika Anda ingin memahami secara utuh tentang cara membuat dan terdiri dari apa saja struktur APBD, secara lengkap akan kita bahas pada video selanjutnya. Makanya, agar tidak ketinggalan, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. Oke, sedikit gambaran bahwa struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja, dan biaya. Yang kedua, KAUR keuangan harus paham bagaimana cara penggolongan pendapatan dan pengeluaran. Anda pelajari tips dan cara menggali sumber pendapatan untuk dimasukkan ke dalam struktur APBD, lalu dikeluarkan dalam belanja desa. Mungkin kedua hal itulah yang perlu Anda pahami sebelum menerjemahkan tugas KAUR keuangan yang ada dalam Permendagri. Itulah tupoksi KAUR keuangan yang termuat dalam Permendagri nomor 84 tahun 2015 pasal 8 ayat 3 huruf B, pengganti Permendagri nomor 113 tahun 2014 yang berbunyi pengurusan administrasi keuangan dan sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, penghasilan kepala desa, penghasilan perangkat desa, penghasilan BPD, dan penghasilan lembaga pemerintah desa lain. Oke, untuk selanjutnya, tugas KAUR keuangan menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018. Ada dua poin menarik sih menurut saya setelah Permendagri ini diterbitkan. Tugas bendahara beralih ke KAUR keuangan dan ada beberapa daftar singkatan baru yang dipakai. Tugas bendahara beralih ke KAUR keuangan. Maksudnya bahwa tugas bendahara yang tadinya dipegang oleh bendahara desa dalam hal pengelolaan keuangan desa, kini semua tugas tersebut dipegang langsung oleh KAUR keuangan. Itu artinya KAUR keuangan harus lebih paham lagi dalam penata usahaan keuangan desa jika tidak mau tersangkut dengan masalah hukum. Lalu apa saja tugasnya? Ada dua tugas yang wajib dipahami KAUR keuangan dalam hal pengelolaan keuangan desa, yaitu 1. Menyusun RAK desa. Rencana anggaran kas desa atau sering disebut RAK desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur penarikan dana dari rekening kas desa untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala desa. Yang kedua, melakukan penatausahaan keuangan desa. Penatausahaan di sini bukan meminta langsung bukti transaksi pembayaran ke pembeli ya. Ini salah, dan tindakan ini yang sering kita lihat di lapangan. Padahal kalau kita lihat aturan yang benar, sebenarnya ada skema yang bisa kita pakai sebagai trik KAUR keuangan dalam mengumpulkan bukti transaksi atau pembayaran barang atau jasa. Ada dua skema yang dipakai, yaitu skema panjar dan skema definitif. Di sini saya tidak akan menjelaskan skema yang ke satu secara detail karena skema tersebut hampir jarang digunakan oleh desa. Itu berdasarkan fakta di lapangan ya. Oke, begini gambaran sederhana skema panjar. Dari gambar ini mungkin Anda bisa melihat di mana bukti transaksi pembayaran itu berada dan kemudian harus Anda simpan. Gambar skema ini saya susun berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 53 ayat 1 dan 2 serta pasal 54 ayat 1 sampai 6. Secara lengkap isinya sebagai berikut. Pasal 53, KAUR dan KASI pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA. Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
Pasal 54. Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang atau jasa secara swaklola tidak lebih dari 10 hari kerja. Dalam hal pembayaran pengadaan barang atau jasa belum dilakukan dalam waktu 10 hari kerja, KAUR dan KASI pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima pada KAUR keuangan untuk disimpan dalam kas desa. KAUR keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam buku kas umum dan buku kas pembantu pajak. KAUR dan KASI pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang atau jasa kepada sekretaris desa. Sekretaris desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh KAUR dan KASI pelaksana kegiatan anggaran. Dalam hal ini, jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang atau jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, KAUR dan KASI pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas desa. Yang kedua, skema definitif. Bagi Anda yang masih awam dengan istilah definitif, secara simpel atau anak muda zaman sekarang biasa menyebut dengan istilah ada uang ada barang. Jadi, secara sederhananya lagi, saya analogikan seperti ini. Ketika KAUR keuangan akan melakukan pencairan anggaran, barang atau jasa tersebut sudah seluruhnya ada di tempat, dilampirkan dengan seluruh bukti transaksi yang telah diverifikasi sekretaris desa dan disetujui kepala desa. Kalau saya uraikan urutannya, mungkin gambaran enaknya seperti gambar ini. Lagi-lagi, gambaran ini pun saya sketsakan melalui regulasi yang ada pada Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Tepatnya di pasal 55 ayat 1 sampai dengan 5 yang isi lengkapnya sebagai berikut. Pasal 55, pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang atau jasa dilakukan setelah barang atau jasa diterima. Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilampiri dengan 1. Pernyataan tanggung jawab belanja. 2. Bukti penerimaan barang atau jasa di tempat. Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sekretaris desa berkewajiban untuk 1. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh KAUR atau KASI pelaksana kegiatan anggaran. 2. Menguji kebenaran penghitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam permintaan pembayaran. 3. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud. 4. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh KAUR atau KASI pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Nah, kepala desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa. KAUR keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapat persetujuan dari kepala desa. Terakhir, inilah uraian lengkap tugas KAUR keuangan yang termuat dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 8 ayat 2 huruf B atau khusus poin kedua, yaitu melakukan penatausahaan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, menyetorkan atau membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD. Oke, yang selanjutnya, inilah buku yang wajib dipahami jika menjabat KAUR keuangan. Sebenarnya ini tidak perlu sih, karena semua buku tersebut sudah ada dalam aplikasi Siskedes. Anda tinggal mempelajari dan pahami alurnya, maka saya yakin Anda akan mahir dalam mengelola keuangan desa. Dan jika Anda masih bingung juga, buku apa saja yang perlu dipahami oleh seorang KAUR keuangan, berikut 4 jenis buku yang wajib dipelajari. 1. Buku kas umum. 2. Buku pembantu bank. 3. Buku pembantu pajak. 4. Buku pembantu pajak. Pada deskripsi di bawah, saya sertakan link untuk mendownload format buku KAUR keuangan dalam bentuk Excel. Itulah sedikit penjelasan dari saya terkait tugas KAUR keuangan berdasarkan regulasi saat ini. Apabila ada pertanyaan atau koreksi, silakan sobat semua tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.